Nah, poin berikutnya tentang terang dari terang. Jadi sang anak Allah, anak tunggal Allah, oh ya, nyalain, yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus tadi, yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Artinya apa? Yang terlepas dari waktu, ya, dan bukan diperanakan seperti manusia. Nah, sekarang terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Anak Bapa adalah dalam segala hal sama dengan Dia. Maksudnya Allah yang Esa tadi, ya, atau Bapa tadi, yang memperanakan Dia, kekal dari Bapa yang kekal, hidup dari hidup yang diperanakan, terang dari terang. Nah, ini dia, terang dari terang, ya, dan kebenaran dari kebenaran, kebijaksanaan dari kebijaksanaan, raja dari raja, Allah dari Allah, kuasa dari kuasa. Jadi setara gitu ya, equal. Jadi kalau Bapa adalah terang, maka dia ada terang dari terang. Kalau Bapa itu adalah kebenaran, maka dia adalah kebenaran dari kebenaran. Ya, kalau Bapa adalah terang, maka anak adalah Allah, terang dari terang gitu. Jadi kalau Bapa adalah kebenaran, maka Kristus adalah kebenaran dari kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa dia diperanakannya gitu. Ya. Maka Yesus itu enggak dikatakan firman dari Allah. Dia nggak pernah dikatakan cuma firman aja, tapi firman dari Allah atau firman Allah. Ya, terang. Maka dia disebut terang dari terang, gitu. Ya, kebenaran, kebenaran dari kebenaran. Hidup, hidup dari hidup. Oke, coba baca. Winda, dia adalah anak Allah pada hakikatnya dan bukan karena adopsi diperanakan dari Bapa. Sebab Bapa yang adalah Allah yang sejati memperanakan anak yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu Allah yang sejati. Bukan seperti guru-guru memperanakan murid-murid, seperti yang dikatakan Paulus kepada beberapa orang. Dalam Kristus Yesus aku memperanakan kamu oleh Injil. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Bab dalam hal ini, dia yang pada hakikatnya bukan anak, menjadi anak pemuridan. Tetapi dalam kasus yang ada di hadapan kita, dia adalah anak. Dia anak yang suci. Anak pada waktu dia dibaptis Bapa berkata kepadanya, inilah anakku. Dia tidak berkata sekarang ini dia sudah menjadi anakku, melainkan inilah anakku, supaya dia dapat menyatakan bahwa bahkan sebelum dia dibaptis dia sudah menjadi anak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kalau ada terang dari terang, nah itu pada hakikatnya adalah dia diperanakan, bukan karena adopsi, tapi diperanakan yang melampaui segala zaman atau di luar waktu. Ya. Memperanakan anak beda dengan kayak guru-guru menghasilkan murid, gitu ya. Tapi memperanakan anak menunjukkan bahwa dia adalah anak secara kodrati. Nah, contohnya dalam kasus Yesus dibaptis, Allah mengatakan inilah anakku. Dia tidak mengatakan apa? Dia sekarang menjadi anakku. Nah, kalau sekarang menjadi anakku kan berarti dulu enggak, ya kan? Nah, tapi dikatakan inilah anakku. Oke. Sekarang kita baca lagi, diperanakan bukan yang dibuat. Coba. Siapa namamu? Manner ya. Oke. Ya, gimana? Saya izin dik ya kok. Ya, ya. Bisa.
Ya, oke, kita. Masih Kak. Ya. Ya, kamu siapa namanya? Bukan yang dibuat. Dia tidak menjadikan anak dari yang tidak ada menjadi ada, dan tidak pula menjadikan dia yang anak menjadi anak. Tapi Bapa yang adalah kekal dari kekekalan sampai selama-lamanya, beranak tunggal dan tidak mempunyai saudara. Dan tidak ada dua prinsip. Yang pertama, tetapi Bapa adalah kepala dari anak, demikian sebelum Kristus dan dia adalah yang Oke, kalau kita lihat ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Coba bacain satu orang. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu tentang dari tiap-tiap laki-laki yang kepala dari perempuan yang laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kepala dari Kristus adalah Bapa, ya kan? Atau Allah. Apakah ini sama artinya? Kayak gini. Tiap laki-laki, kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Nah, kalau ini dua prinsip, ya kan? Itu ada Kristus dan kita. Gitu. Tapi kepala dari Kristus ialah Allah, itu bukan menunjukkan bahwa ada Allah dulu, baru ada anak gitu. Ya. Tapi kepala dari Kristus adalah Bapa, itu menunjukkan apa? Nah, bahwa anak Allah itu atau Kristus itu diperanakan dari sang sama seperti Adam. Kenapa kepala Adam itu adalah Kristus? Karena Adam lahir tanpa orang tua. Nah gitu. Diperanakan dari sang firman. Gitu. Nah, kemudian kepala dari perempuan di sini kenapa laki-laki? Karena Hawa diperanakan dari sang laki-laki atau Adam. Ya, gitu. Jadi Hawa itu tidak punya ibu. Ya, Hawa tidak punya ibu. Sang Firman yang jadi manusia berinkarnasi, dia tidak punya seorang ayah. Gitu. Tapi punya seorang ibu. Gitu. Nah, maka Kristus ya, yang menjadi kepala dari Kristus itu bukan apa? Bukan sang perawan gitu, ya kan? Bukan Maria, tetapi apa? Bapak. Jadi kamu lihat urutannya ya. Adam diperanakan dari sang Firman, maka kepalanya adalah Kristus. Perempuan diperanakan dari sang Adam, maka kepalanya adalah laki-laki. Kristus diperanakan dari sang Bapa, maka kepalanya adalah Allah Bapa. Nah, bagaimana dengan inkarnasinya? Kan dia dilahirkan dari Maria, gitu kan? Nah, bukan berarti dia kalau dia dilahirkan Maria, dia Maria tidak menjadi kepala dari dia, gitu. Ya, oke. Saya paham di sini ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Baca Herni, anak Allah, anak adalah Allah sesuatu. Dia adalah Allah tanpa lain sendiri. Dia tidak selalu
Aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Yesus 10 ayat 17. Tetapi supaya jangan kamu menyangka bahwa dia adalah Bapa dari anak, dan dari makhluk-makhluk dalam arti yang sama. Dia telah menunjukkan perbedaannya dalam hal yang lain. Sebab dia berkata, aku naik kepada Bapa, supaya makhluk-makhluk itu tidak disamakan dengan anak tunggal. Tapi dia berkata, Bapakku dan Bapamu. Dalam satu hal, Bapakku secara kodrat, dan dalam hal yang lain Bapamu secara penempatan. Dan lagi kepada Allahku dan Allahmu, dalam satu hal Allahku sebagai anaknya yang sejati dan tunggal, dan dalam hal lain Allahmu sebagai hasil karyanya. Maka anak Allah adalah Allah yang sejati yang telah ada sebelum zaman. Oke, jadi ini artinya jelas bahwa Allah yang menjadi Bapa dari anak, dan dia juga menjadi Bapa dari makhluk-makhluk. Maka Yesus pun dia menjadi anak dari Maria. Oke? Gitu. Jadi anak dari Maria. Sama seperti dikatakan Bapakku dan Bapamu. Bapakku itu dalam hal Bapak yang kekal secara kodrati. Bapamu, ya kita memanggil Allah itu Bapak kita kan. Dalam hal kita diangkat jadi anak. Ya. Allahku dan Allahmu. Allahku ini adalah Bapa yang sejati yang dipanggil oleh anak yang sejati, tapi Allahmu ini adalah kita memanggil Allah kita Allah. Allahku gitu ya kan. Maksudnya kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita memanggil Allah kita juga Bapa. Sama seperti Yesus memanggil Allahnya adalah Bapa. Bedanya adalah Kristus secara kodrati, kita secara pengangkatan. Ya, atau adopsi. Oke, nah ini dipertegas lagi yang sehakikat dengan Bapa. Coba baca Fitri. Yang sehakikat dengan Bapa. Percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah sama dalam segala hal dengan Dia yang memperanakan Dia. Dia tidak memulai keberadaannya dalam waktu, tetapi Dia ada sebelum segala zaman secara kekal dan tidak dapat dimengerti. Diperanakan dari Bapa dan hikmat dan kuasa dan kebenaran itu secara pribadi ada bersama-sama dengan Bapa. Pemerintah tidak berkenan kepada harta kekalahan dan mengenal Bapaknya sama seperti Dia dikenal oleh Bapaknya. Janganlah kamu memisahkan anak dari Bapa, dan janganlah kamu memisahkan keduanya, sehingga kamu percaya bahwa anak adalah Bapa. Oke, tapi jangan juga begini. Karena dia juga sehakikat dengan Bapa, lalu kita mengatakan ya anak adalah Bapa, Bapa adalah anak. Nah, ini kan mencampur adukan. Tapi kita juga tidak boleh memisahkan mereka gitu. Ya. Anak adalah anak, Bapa adalah Bapa kan gitu. Jangan dicampur adukan. Ya. Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, itu menunjukkan ketritunggalan mereka, tidak terpisahkan. Coba baca lagi, tetapi percayalah bahwa dari Allah yang Esa itu ada anak tunggal yang sudah ada sebelum segala zaman, yaitu Allah yang adalah firman yang tidak diucapkan secara eksternal dan tersebar di udara, dan yang tidak serupa dengan kata-kata yang tidak berpribadi, tapi firman itu adalah sang anak pencipta semua yang memiliki firman itu. Firman yang mendengarkan Bapa dan dirinya sendiri yang berfirman. Oke, jelas ya. Terus dia berkata dalam Injil, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Dia tidak berkata akulah Bapa dan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, ini tidak terpisahkan. Perikoresis namanya. Di mana ada Bapa, di situ ada anak. Di mana ada anak, di situ ada Bapa. Di dalam Bapa ada anak, di dalam anak ada Bapa. Itu namanya hubungan yang tidak terpisahkan. Ya, terus? Dan lagi dia tidak berkata aku dan Bapa menjadi satu, tetapi aku Bapa adalah satu. Nah, ini hati-hati. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan menjadi
satu. Walaupun aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, tidak berarti mereka menjadi satu gitu. Tapi mereka adalah satu. Nah, apa bedanya aku dan Bapak menjadi satu? Ini peleburan kan? Ini terjadi pencampuran. Tapi kalau mengatakan aku dan Bapak adalah satu, ini menunjukkan apa? Aku dan Bapak adalah satu, itu menunjukkan apa? Pencampuran? Enggak. Dicampur adukan? Enggak. Terpisah? Terpisah-pisah? Enggak. Ya, jadi tetap di sini dikatakan tidak terpisah ataupun tidak tercampur aduk. Ya. Nah, kalau aku dan Bapak menjadi satu, itu campur aduk. Tapi kalau aku dan Bapak adalah satu, campur aduk, tidak. Terpisah, tidak, karena satu. Gitu ya. Oke, coba baca lagi. Supaya jangan kita memisahkan mereka. Nah, itu, jangan memisahkan mereka. Terus? Dan jangan kita mencampur-adukkan mereka sehingga anak menjadi bapa. Mereka adalah satu dalam hal atribut-atribut yang dimiliki oleh. Nah, jadi kata satu ini apa? Kata satu itu menunjukkan mereka sehakikat. Ya, jadi sama-sama memiliki apa? Atribut kealahan. Terus? Karena Allah telah memperanakan Allah satu dalam hal kerajaan mereka menamakan atas mereka dan atas pemerintah atas mereka kerajaan Bapa sama dengan pemilihan. Satu karena tiada keturunan atau perbedaan dari dalam mereka. Sebab kemudahan Bapa tidak satu, kemudahan anak tidak satu. Satu kalimat kerjaan itu satu dan pekerjaan Bapa tidak satu. Anak adalah Allah yang benar, Bapa dalam dan tidak berubah menjadi Bapa. Karena Bapa tidak bekerja, anak Bapa tidak bekerja. Tetapi Bapa memutus dia yang harus menderita. Nah, oke. Jadi Bapa tidak menderita untuk kita. Tetapi dia yang menderita untuk kita. Nah, ini yang penting ya. Terus? Janganlah kami berkata, kalau anak itu tidak ada, janganlah kita mematuhi bahwa anak adalah apa. Tetapi marilah kita berjalan di dalam daya aja, janganlah kita menyimpangkan atau begitu. Janganlah kita dengan takut memukas anak usia bapa, dan janganlah kita dengan takut memukas bapa membayar anak kalau pasal tidak. Tetapi yang adalah Bapa yang kita melalui anak kita, dan janganlah kami menceraikan persembahan mereka, janganlah kami membuat persembahan atau perkara antara Bapa. Janganlah kami sekali-kali mengatakan bahwa anak itu harus dengan Bapa, dan janganlah kami memberi jalan kepada mereka yang mengatakan bahwa Bapa pada suatu waktu adalah Bapa dan pada waktu yang lain adalah anak. Karena Bapa itu adalah anak dan tidak masuk akal, dan bukan merupakan ajaran gereja tentang apa yang memperanakan anak, tetapi Bapa dan tidak berubah. Dia memperanakan sifat tetapi tetap sifat itu, dan memperanakan kuasa tetapi tidak berubah. Dia memperanakan Allah tetapi tidak kehilangan kealaman. Dan dia sendiri tidak kehilangan siapapun, baik karena berbuat maupun karena berbuat. Dan dia yang memperanakan tidak kekurangan apapun. Sempurnalah dia yang memperanakan, sempurnalah Tuhan yang memperanakan. Dia yang memperanakan adalah Allah, dia yang memperanakan adalah Allah. Nah, itu sudah jelas banget ya. Bahwa kita tidak boleh mencampur adukan atau memisahkan. Tapi juga jangan mengatakan, ya Bapak adalah anak, anak adalah Bapak, ya. Atau anak itu adalah ciptaan Bapak. Nah, itu salah ya. Ya kalau Allah memperanakan Allah, bukan berarti Allah itu kehilangan
kealahannya. Dia katakan ya, atau Allah itu memperanakan hikmat bukan berarti dia jadi tidak berhikmat. Atau dia memperanakan kuasa tetapi tidak menjadi lemah. Ya. Oke, dan oleh dia segala sesuatu dijadikan. Ketika Bapa berkehendak untuk membentuk segala sesuatu, maka anak atas kehendak Bapa menciptakan segala sesuatu. Nah, ini sekarang tadi di awal Bapa itu pencipta langit dan bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, karena anak itu diperanakan dari sang Bapa, maka ketika Bapa mencipta, maka anak itu juga apa? Mencipta. Ya. Nah, maka di sini ketika Bapa berkehendak mencipta atau membentuk segala sesuatu, maka anak atas kehendak Bapa menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi kalau Allah dikatakan berkehendak, anak yang mengerjakan. Ya, supaya tindakan kehendak itu menjamin asal usul bagi Bapa. Dan anak pada gilirannya berdaulat atas karyanya sendiri. Ya. Nah, Bapa tidak terpisah dari ketuhanan atas karyanya, dan anak memerintah segala sesuatu yang tidak diciptakan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Nah, paham nggak kalimat ini? Jadi kalau Allah dikatakan pencipta segala sesuatu, itu artinya apa? Dia mencipta melalui sang anak. Supaya apa? Supaya melalui sang anak itu akhirnya kita jadi tahu bahwa asal usul dari sang anak itu adalah sang Bapa. Dan karena anak itu yang mencipta, maka dia berdaulat atas ciptaan. Ya. Nah, jangan kita mengatakan begini. Malaikat yang mencipta. Gitu. Ya, bukan malaikat yang mencipta. Ini karena ada ajaran mengatakan bahwa Kristus itu adalah malaikat yang terutama yang mencipta. Tapi Allah menciptakan malaikat dulu, baru malaikat menciptakan dunia gitu. Nah, ini salah ya. Tetapi anak tunggal yang telah diperanakan, seperti yang telah aku katakan, sebelum segala zaman, nah dialah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan olehnya. Oke, coba kita baca kitab Kolose ya. Kolose pasal 1 ayat 16. Coba baca. Karena di dalam dialah ada di surga dan ada di bumi, yang berkata dan tidak berkata, baik di sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun kota, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, gitu. Jadi Kristus sebagai pencipta. Ya. Nah nih, Kristus telah menciptakan segala sesuatu. Di situ dikatakan baik malaikat maupun malaikat-malaikat. Jadi ini maksudnya malaikat itu ada tingkatannya. Tingkatannya ini dia. Yaitu mulai dari singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa.
Nah, ini Rasul Paulus mengatakan gitu ya. Jadi ada kerajaan maupun singgasana ini atau tahta ya. Nah, ini adalah yang tidak kelihatan gitu. Yang tidak kelihatan itu ada berapa itu? Singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Oke? Bukannya Bapa tidak berkenan menciptakan karya itu sendiri, tetapi dia menghendaki supaya anak berkuasa atas karyanya sendiri. Dan dia menyerahkan kepada anak rancangan segala sesuatu yang akan dijadikan. Hal ini dapat kita ketahui dengan pasti dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya gini, ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, jelas bahwa dia berbicara kepada seseorang yang hadir. Ya kan? Baiklah kita. Tetapi yang paling menentukan dari semuanya adalah Mazmur ini ya. Dia berfirman, maka jadilah dia. Dia memberi perintah, maka jadilah dia. Artinya apa? Ketika Allah berfirman, atau dia memberi perintah, segala sesuatu jadi. Berarti firman yang keluar dari mulut Allah itu yang menjadikan atau menciptakan segala sesuatu. Ya. Nah, seakan-akan Bapa yang memerintahkan dan berfirman, oke, anak yang menjadikannya menurut kehendak Bapaknya. Jadi Allah mencipta melalui dia. Ya. Dia mencipta segala sesuatu menurut apa? Kehendaknya. Dia yang oleh karena kasih setianya turun ke dalam dunia orang mati, pada mulanya menciptakan manusia dari tanah liat. Jadi Kristus adalah anak tunggal Allah dan pencipta dunia, bukan hanya yang kelihatan, tetapi Kristus atas kehendak Bapa juga pencipta yang tidak kelihatan. Ini dari 11. Nah, ini nanti kalian bisa baca di sini dia lebih lengkap ya. Oke, misalnya poin 11 ini ya. Oke, ini poin 11. Tunggu ya, dibuka dulu. Nah, ini tentang sang anak. Ini ya, tentang ini. Tentang firman anak tunggal Allah yang diperanakan dari Bapa yang Maha Esa sebelum segala zaman, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Ini penjelasannya cukup komplit di sini. Ya. Kalian bisa baca. Ini berarti kan di pengakuan Humanesia nih kan. Ini ada berapa poin ya? 24. Kalau ini dikutip dari 11.2324 ya. Nah, ini di sini ada 23 ini ya. 24. Nah, ini kalian bisa baca. Oke?
Jadi Kristus juga Kristus disebut sebagai pencipta segala sesuatu, gitu. Ya, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus adalah sang anak yang diperanakan dari Bapa. Bapa menjadi inisiatornya, anak menjadi eksekutornya, gitu. Ya. Oke. Nih sekarang nih, demi kita dan demi keselamatan kita, Dia telah turun dari surga. Nah, ini sedikit ya. Jadi keselamatan ini dimengerti sebagai tabib tadi, sesuai namanya tadi. Atau kita baca yang poin 12 ya. Poin 12. Kita baca poin ini ya, 15 coba baca. Eh, 12.8 ya. Nih. Coba baca siapa yang belum? Yemima. Tuhan telah menambahkan kami, Bapak tidak menjadikan kau nyata. Ia telah memberikan anaknya Tuhan daripada sebagai penyembuh. Nah, penyembuh. Berarti kamu perhatikan di sini, demi kita dan demi keselamatan kita, Dia telah turun dari surga sebagai apa? Sebagai tabib. Sebagai dokter bagi kita. Nah, ini kata Kiril ya. Oke, coba baca lagi. Penyembuh dan salah seorang dari kami telah berkata, Tuhan. karena Tuhan yang kamu cari, Dia akan datang dan Dia akan datang dengan segera. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1. Datang sebaiknya kamu tadi Dia dengan aku. Mendengar hal itu salah satu nabi yang mengatakannya dalam memberitakan keselamatan dari Allah. Apakah engkau berbicara dengan senang dalam memberitakan kabar baik tentang keselamatan Allah untuk keselamatan? Apakah kamu berbicara dengan diam-diam? Hai kamu yang membawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Berbicaralah kepada peserta yang muda, apakah yang harus dikatakan? Lihatlah Allah kita. Lihatlah Tuhan datang dengan kekuatan dalam rekayasa sekali lagi Tuhan sendiri berkata, lihatlah aku datang dan aku akan diserahkan. Demikian firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan melarikan diri kepada Tuhan dalam nama Dia bakal memberi. Bangsa Israel menolak keselamatan melalui aku. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dan bahasa. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 18, sebab Ia datang kepada orang-orang yang hanya, tetapi orang-orang bertanya dan bertanya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, engkau datang dan apa yang kau berikan kepada bangsa-bangsa? Aku datang untuk mengumpulkan semua bangsa dan akan menjadi sebab dari tentang aku memberikan kepada tiap-tiap prajurit itu suatu materi kerajaan untuk dituliskan kepada dirinya. Seorang nabi lainnya berkata, Dia telah menunjukkan langit lalu turun dan kegelapan ada di bawah kakinya. Sebab turunnya Dia dari surga tidak diketahui manusia. Oke. Apa poin yang kita bisa pelajari di sini?
Tuhan telah mendengar doa para nabi. Tuhan tidak membiarkan manusia itu binasa. Ia mengutus anaknya dari surga sebagai penyembuh. Nah, jadi di sini menceritakan kegenapan dari nubuat para nabi. Ya, bahwa dia datang dia akan turun sebagai penyelamat atau penyembuh. Coba kita baca poin ke baca yang 15 ini. Riko. Oke, perhatikan sini. Dia datang Oke, kamu perhatikan ya. Dia datang supaya apa? Dibaptis. Maka nanti ada baptisan. Ya kan? Terus dia datang supaya dapat mengadakan mujizat. Ya, berjalan di atas air laut. Karena sebelum penampakannya sebagai manusia, laut telah melihat dia dan melarikan diri. Ya, Yordan berbalik ke belakang, maka Tuhan mengambil tubuhnya supaya laut dapat menahan diri dan Yordan dapat menerima dia tanpa takut. Nah, ini tentang baptisan dia. Ya, terus melalui Hawa yang masih perawan datanglah maut. Tapi sekarang melalui perawan Maria datanglah yang hidup itu. Jadi bukan maut lagi tapi hidup yang datang. Ya. Sama seperti ada ular yang memperdaya Hawa, maka ada Gabriel yang membawa kabar baik kepada Maria. Oke. Nah, manusia meninggalkan Allah dan membuat patung-patung pahatan yang menyerupai manusia. Nah, sekarang patung itu sungguh-sungguh jadi manusia. Oke? Supaya kepalsuan patung itu dilenyapkan. Nah, kamu baca ya, misalnya kayak Cyril itu ngomong tadi kaitannya dengan ini ya. Turun dari surga artinya apa? Dia turun dari surga, dia nampak sebagai manusia. Sebagai manusia apa? Dia dibaptis, dia mengadakan mujizat, ya kan? Dia sebagai manusia lahir dari perawan Maria. Nah, semuanya itu apa? Semuanya itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia datang mengatasi kesalahan Adam, kesalahan Hawa, mengatasi iblis, mengatasi alam. Ya. Nah, nanti kita bisa baca di sini nih. Ini akan lebih atau nih Christ the second Adam. Gitu ya. Atau ini bahwa gereja mengatakan ini seperti kayak rekapitulasi. Jadi kalau dia datang jadi manusia, kalau dulu kan manusia nggak tahu Allah itu kayak gimana, maka dibuat patung-patung.
Nah, sekarang kita udah tahu Allah itu ternyata Kristus. Gitu. Jadi kita nggak perlu membuat patung lagi. Ya. Manusia meninggalkan Allah dan membuat patung-patung pahatan yang menyerupai manusia. Karena itu patung manusia disembah secara palsu sebagai Allah. Maka Allah menjadi sungguh-sungguh manusia supaya kepalsuan itu dilenyapkan. Nah ini dia. Jadi kalau dia turun dari surga, ya supaya manusia nggak nyembah patung lagi. Ya, terus dia turun dari surga ya supaya manusia bisa disembuhkan. Nah inilah keselamatan tadi. Ya nanti kalau kita baca ini ya. Nah, keselamatan sebagai deifikasi. Oke, satu lagi ya, kita selesaikan ini. Iblis telah menggunakan daging sebagai alat untuk melawan kita. Rasul Paulus mengetahui hal ini, ia berkata, tetapi aku melihat ada hukum lain di dalam anggota tubuhku yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membawaku ke dalam tawanan dan lainnya. Nah, dia datang untuk membebaskan kita dari apa? Tawanan. Oleh senjata yang sama yang digunakan iblis untuk mengalahkan kita, kita telah diselamatkan. Tuhan telah mengambil rupa kita supaya ia dapat menyelamatkan natur manusia. Ia telah mengambil rupa kita supaya ia dapat memberikan kasih karunia lebih besar kepada yang kekurangan. Supaya manusia yang berdosa menjadi bagian dari Allah. Sebab di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah banyak. Tuhan berkenan menderita untuk kita, tetapi sekiranya iblis mengenal dia, ia tidak akan berani mendekatinya. Sebab sekiranya mereka mengenal dia, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang penuh kemuliaan. 1 Korintus 2 ayat 8 ya. Coba kita baca. Satu Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah ini artinya apa? Kalau iblis tahu bahwa Kristus mati, itu justru mengalahkan kematian, iblis gak mau menyelamatkan Tuhan. Gak mau menyalibkan Tuhan. Ya, jadi dia turun ke dunia untuk apa sih? Untuk mati. Sebab dengan matinya dia menjadi umpan. Tahu umpan? Karena kan dulu suka mancing kan? Nah, ada umpan ya. Umpan itu untuk apa? Mancing ikan kena kailnya itu kan. Nah, berarti kematian Kristus itu kalau sebagai umpan, dia mau mancing apa sih? Ikannya itu ya iblisnya. Kematian itu langsung ditarik, ya kan? Nah, coba baca ini. Karena itu tubuhnya telah dijadikan umpan bagi maut. Supaya naga itu maksudnya iblis tadi yang berharap dapat menelannya. Melepaskan mereka yang telah ditelannya. Sebab maut telah menang dan menelan mereka semua. Dan sekali lagi Allah menghapus segala air mata dari muka mereka. Nah ya, dulu kita pernah bahas ya, Nisa juga mengatakan bahwa kematian Kristus itu sebagai umpan bagi maut, bagi si iblis. Ya, maka dia harus turun ke dunia supaya dia jadi umpan untuk sang maut itu atau sang naga itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita selesaikan ini, terus kita mau bahas
eh, poin yang lain ya tentang ini. Oke, tolong kalian baca aja, tinggal eh, ya tinggal 11 halaman lah kira-kira ya. Kalian bisa baca terus kalian bisa ringkas gitu ya. Sampai halaman 29 ya. Nah, minggu depan eh, kita Kamis depan nggak masuk, jadi kita akan ketemu 2 minggu lagi ya. Oleh sebab itu eh, kalian ini berarti kan tugas minggu berapa nih? Yang ini untuk 5 ya. Akhirnya berarti ke 6 ya. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Oh nggak ada. Kok bisa? Ada loh, kami mana ada suara Bapak. eh saya lupa. Enggak, minggu depan berarti masih ngumpulin ya oke. Minggu depan tanggal 23 ya. Oh 23 berarti ya 23 saya masih masuk, minggu depan masih masuk. 30 yang saya nggak masuk. Ya. Nah, minggu depan berarti masih Athanasius kalian bahas. Oke, Athanasius. Jadi kalau gitu minggu depan kita bahas Kiril lagi. Nanti tanggal 30 kita off. Baru ketemu lagi nanti di April. Ya. Oke, jadi banyak bacaan nih kalian. Yang penting kalian selesaikan ini dulu. Ya. Berarti 31 sampai 57. Nah, waktu kalian baca, waktu kalian bikin ringkasan itu diusahakan ya itu adalah kutipan-kutipan yang akan dukung paper kalian nanti gitu. Kalau mengambil topik gitu ya. Karena ini banyak, saya takut nanti ada topik yang sama gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya topiknya sama kan, ya kutipannya ini kan sebetulnya banyak banget ini, kan nggak mesti sama gitu. Ya, topik bisa sama, tetapi kan pembahasannya bisa beda. Iya, gitu. Jadi sarankan saya adalah waktu kalian misalnya baca ini, ringkasannya itu nanti buat paper sebetulnya. Misalnya kalian ringkas ini ya, atau mana tadi? Yang ini. Ini nanti bisa bikin paper gitu. Ya, dari ringkasan kalian itu. Jadi sebetulnya waktu kalian ringkas, itu bisa mengerjakan tugas yang ke-9. Ya, tugas keberapa itu? Ya 9. Gitu. Kutipan-kutipannya itu ya bentuk ringkasannya aja. Atau kalau agak males ya kutip langsung nggak apa-apa.
Tapi dari kutipan itu nanti dibaca, kalian harus bisa meringkas lagi jadi beberapa poin gitu. Nah, poinnya itu adalah hasilnya atau temuannya. Misalnya nih ya, misalnya ini ada berapa poin ini? Contoh misalnya ini ada 34 kutipan. Nah, berarti topiknya apa ini? Topiknya tentang inkarnasi atau menjadi manusia. Kutipannya ada 34 nih. Nah, dari 34 itu kalian harus bisa ringkas tadi jadi 3 misalnya. A, B, C misalnya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi mulai sekarang misalnya kalian ringkas ini. Misalnya ini Athanasius. Ringkas poin 27. Kasih aja misalnya satu ringkasan pendek, tapi itu nanti ke depan bisa jadi kutipan. Kasih aja catatan kaki Athanasius inkarnasi firman 27. Nah, jangan lupa angkanya ini ya. Kalau enggak nanti kan kalian bingung poin keberapa ini. Oke? Nah, tentang 27. Nanti ya maksudnya. Jadi waktu kalian ringkas, jangan lupa kasusnya. Saya Athanasius. Bapak, nomor 27. Nomornya ya, itu bukan halaman, nomor atau poinnya. Nah, ringkasannya ini ya, ini kan kalian nanti kumpulin tuh. Oke, kalian kumpulin. Misalnya kan ada, berarti kan ada 57 kutipan kan jadinya kan. Nah, misalnya kalian kan bisa pakai 20 aja, udah banyak nih. Itu bisa jadi temuan. Tergantung kalian topik apa, ambil dari 5. Ya. Dari 5 kan? Ya, jadi misalnya yang mau ambil Athanasius mau bahas apa ini? Dari 57 itu kalian bisa ngambil berapa? Sekarang 20. Berarti dari 20 itu jadikan aja misalnya 3 poin. Nah, ya waktu kalian ngerjain tugas mingguannya, ini udah ngerjain papernya. Ya. Nah, kalau bahas Athanasius. Tapi kalau bahas itu kan sama. Saya kalian bahas Kiril yang ini. Ini kumpulnya aja kutipan. Nah, kutipannya ada berapa? 30. Yang kalian bisa ambil berapa ini? 10. Nah, misalnya kamu cari lagi di Kiril yang lain, misalnya kan ini ada banyak. Nah, yang ini, yang kuliah katekisasi ini kan bisa dikutip. Tambah lagi 10, nah jadi 20. Nah, itu kan bisa jadi sebuah temuan. Ya, diolah lagi jadi temuan. Tentu misalnya kalau 3, ini kita titipan 1 sampai 10. Ini 1 sampai 10. Misalnya 1 sampai 5. 5 sampai 10. Misalnya 2 sampai 20. Kategorikan. Gitu. Kutipan yang sama dengan poin yang sama itu dikategorikan. Ya. Harusnya Anda ngerti nih. Karena semester lalu kan udah dijelasin. Ya, kecuali yang pulang-pulang ini lah mungkin. Siapa? Jimmy kan ikut ya semester lalu ya. Oke. Kamu katanya udah punya topik ya. Nah, itu nanti dikumpulin lagi. Saya cek.
boleh itu dipakai. Ya. Oke, sampai di sini dulu.